masih bersama saya Sukma Laili yang akan memberikan materi pelajaran akuntansi. Hari ini kita akan membahas tentang piutang wesel. Bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Baiklah, kita mulai. Hari ini kita belajar tentang pengertian piutang wesel. Jadi kita akan membahas tentang piutang wesel. Wesel atau promise adalah tagihan yang dilengkapi perjanjian tertulis. Jika timbul dari kreditur disebut wesel, sedangkan jika inisiatif pembuatan perjanjian tertulis itu timbul dari debitur disebut promise. Jadi di sini ada perbedaan antara wesel dan promise. Untuk promise itu sendiri untuk wesel itu sendiri yaitu perintah tertulis dari kreditur ditujukan kepada debitur untuk membayar sejumlah uang pada suatu tanggal yang telah ditentukan kepada pembawa surat. Itu adalah pengertian dari wesel. Sedangkan untuk promise atau promise adalah surat pengakuan janji tertulis dari debitur kepada kreditur untuk membayar sejumlah uang pada suatu tanggal tertentu kepada orang atau badan tertentu atau pembawa. Jadi bedanya wesel dengan promise ini, kalau wesel yang membuat yaitu kreditur, sedangkan promise yang buat yaitu debitur. Kita masuk ke dalam jenis wesel. Yang pertama ada wesel berbunga, yaitu wesel yang mempunyai tingkat bunga yang ditetapkan. Lalu yang kedua, wesel tanpa bunga, yaitu wesel yang bunganya sudah termasuk di dalam jumlah nominalnya sehingga bunga tidak dinyatakan secara eksplisit. Lalu yang berikutnya, wesel ada yang dapat dijual kepada pihak lain seperti bank, jadi bisa diperjualbelikan, dan ada juga yang tidak bisa diperjualbelikan karena ada surat perjanjian sehingga bank mau menerima wesel tersebut. Kita masuk contoh kasus. Pada tanggal 5 April 2021, PD Mandiri menjual barang dagang secara kredit kepada toko warna sebesar Rp7.500.000 yang harus dilunasi tanggal 5 Mei 2021. Di sini kita akan melihat perbedaan yang mana yang promise dan mana yang wesel. Yaitu siapa yang membuatnya itu maka dinamakan promise atau wesel. Untuk penyelesaiannya di sini kita bisa lihat di sini kepada toko warna. Toko warna di sini ya berarti yang mempunyai utang. Berarti yang membuatnya yaitu PD Mandiri. PD Mandiri yang sebagai kreditur, sehingga karena dia sebagai kreditur maka surat perjanjian inilah yang dinamakan wesel. Jadi bedanya wesel dengan promise, kalau wesel yang buat yaitu pihak kreditur atau yang mempunyai piutang. Sini kepada toko warna berarti mempunyai utang kepada PD Mandiri. Besarnya yaitu sebesar Rp7.500.000. Kita lihat berikutnya yang di sini yaitu kepada PD Mandiri. PD Mandiri berarti PD Mandiri yang membuat surat yaitu toko warna, sehingga ini dinamakan promise karena yang membuat adalah pihak dari yang mempunyai utang yaitu toko warna yang menandatanganinya. Kalau tadi yang menandatangani kreditur, sedangkan promise yang menandatanganinya yaitu pihak debitur atau yang mempunyai utang. Selanjutnya kita masuk ke dalam pendiskontoan wesel. Untuk mendiskontokan wesel di sini yaitu meminjam uang di bank dengan menggunakan wesel sebagai jaminan. Tadi sudah dibicarakan wesel dapat diperjualbelikan, contohnya yang
dapat membeli, yaitu pihak bank. Karena bisa diperjualbelikan, inilah yang dinamakan pendiskontoan Wesel. Jadi pihak penjual karena membutuhkan uang sehingga mendiskontokan atau menjual surat perjanjian tersebut ke bank, dan bank akan menerimanya. Apa keuntungan dari bank? Yaitu dengan adanya bunga diskonto. Jadi di sini ada bunga diskonto. Bunga diskonto di sini yaitu merupakan nilai jatuh tempo dikali tarif diskonto dan dikali periode diskonto. Diskonto ini merupakan potongan karena pihak yang memegang Wesel menjual surat perjanjian tersebut dan dibeli oleh pihak bank. Keuntungan pihak bank yaitu dari bunganya. Jadi pendiskontoan Wesel ini merupakan potongan bunga. Kita lanjut masuk ke yang perlu diperhatikan dalam pendiskontoan, yaitu yang pertama, penentuan tanggal jatuh tempo. Jadi ada tanggal jatuh tempo transaksi. Lalu yang kedua, perhitungan diskonto, bunganya ada bunga diskonto. Lalu yang ketiga, ada hari diskonto. Hari diskonto, untuk hari menghitung hari kita sudah belajar ya sebelumnya di materi saya sebelumnya tentang hari bunga. Kita lanjut masuk ke contoh studi kasus. Di sini ada PT Jaya Rizky memiliki Wesel tagih dengan nilai nominal sebesar 400 juta rupiah dengan jangka waktu 3 bulan. Tertanggal 1 April 2021 dan didiskontokan pada tanggal 21 April 2021. Dengan diskonto 15%. Buatlah jurnal pendiskontoan Wesel tanggal 21 April 2021 apabila Wesel tersebut berbunga dan Wesel tidak berbunga. Jadi yang pertama di sini ada Wesel tidak berbunga, lalu yang kedua Wesel berbunga dengan bunga sebesar 24%. Kita akan lihat bagaimana cara penyelesaiannya. Untuk yang pertama, Wesel tidak berbunga. Wesel tidak berbunga untuk jumlah yang diterima pada tanggal 21 April 2021 yaitu nilai tunai jatuh tempo Wesel sebesar 400 juta rupiah didiskontokan. Di sini diskonto yaitu nominal, rumusnya nominal dikali persentase diskonto dan dikali hari diskonto. Untuk menghitung hari diskonto, saya sudah pernah memberikan materi sebelumnya tentang hari bunga, bisa kalian lihat lagi materi sebelumnya. Yaitu 400 juta dikali 15% dikali 76/360 didapatlah 12 juta. Jadi diskonto ini merupakan potongan, yaitu 400 juta dikurangi 12 juta, maka jumlah yang diterima 388 juta. Dan kita bisa lihat jurnalnya, kas di debit, beban bunga di debit, dan Wesel tagih di kredit sebesar 400 juta rupiah. Kita lanjut yang berikutnya. Yang kedua yaitu tentang Wesel berbunga dengan bunga tadi 24% ya. Yaitu jumlah uang yang diterima pada tanggal 21 April 2021 nilai nominal 400 juta ditambah dengan bunga Wesel. Bunga Wesel rumusnya nominal dikali persentase bunga 24% dan dikali hari bunga. Di sini karena dia bulan, maka dikali bulan per 12. Kalau dia hari per 360, tetapi karena bulan 3
3 bulan, jangka waktunya 3 bulan, maka 3/12. Jadi 400 juta dikali 24% dikali 3 dibagi 12, maka didapat 24 juta rupiah. Maka nilai tunai jatuh temponya 400 juta ditambah 24 juta, yaitu 424 juta. Lalu ada diskonto. Diskontonya yaitu nominal ditambah dengan bunga dikali persentase diskonto dan dikali dengan hari diskonto. Maka didapatlah sebesar Rp12.720.000. Untuk mengetahui cara menghitung hari diskonto atau hari bunga, ada di video saya sebelumnya tentang menghitung hari bunga. Bisa dilihat caranya. Maka nilai tunai pendiskontoan di sini ada Rp411.280.000. Dan di jurnal, untuk penjurnalannya, kas di debit sebesar Rp411.280.000 dan wesel tagih di kredit serta pendapatan bunga di kredit masing-masing Rp400 juta dan Rp11.280.000. Itulah tadi pembelajaran kita tentang piutang wesel dan pendiskontoan wesel. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.